Share screen. Ada gak PPT-nya? Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat malam teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Tuko sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Kila Tasya Kanita yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai gambaran umum akuntansi biaya. Adapun Pada rekan saya yang bernama, kenalkan nama saya Muhammad Sultan Zain dengan NIM 230201510. eh, lanjut saja untuk pembahasannya. Baik, pertama-tama pendahuluan. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bagian dari dua tipe akuntansi. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan manajemen memiliki kesamaan. Pertama, kesamaannya yaitu sistem pengolahan informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Yang kedua, penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pemakai laporan akuntansi dan tujuan. Yang pertama perbedaannya ya, pemakai laporan akuntansi dan tujuan mereka. Ini biasanya perbedaannya itu internal dan eksternal. Terus yang kedua ada lingkup informasi. Perbedaannya itu ada di neraca dan sesuai bagiannya. Yang ketiga ada fokus informasi. Untuk akuntansi keuangan itu ada di masa lalu atau pertanggungjawabannya ada di masa lalu. Kalau akuntansi manajemen itu ada di masa yang akan datang. Yang keempat, rentang waktu. Rentang waktu ini 1 tahun. Kalau untuk akuntansi keuangan itu ada 1 tahun, setengah tahun, 1 bulan. Kalau misalkan akuntansi manajemen ini biasanya lebih dari 2 tahun. Selanjutnya ada kriteria bagi informasi akuntansi. Kriteria bagi informasi akuntansi ini perbedaannya untuk akuntansi keuangan menggunakan prinsip keuangan, kalau untuk akuntansi manajemen ini menggunakan menggunakan peraturan yang umum. Terus ada yang keenam ada disiplin sumber. Kalau akuntansi keuangan ini ilmunya ekonomi, kalau misalnya akuntansi manajemen ini ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Terus yang selanjutnya ada isi laporan. Isi laporan, kalau akuntansi keuangan ini berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai keseluruhan. Kalau misalnya akuntansi manajemen bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan. Terus yang terakhir ada sifat informasi. Untuk akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Kalau misalnya akuntansi manajemen, unsur taksiran dalam informasi adalah besar. Oke, selanjutnya pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Selanjutnya, pengertian akuntansi biaya menurut para ahli. Menurut Carter dan Ursi, akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Sedangkan menurut Rayburn, akuntansi biaya yakni segala hal yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasikan, mengukur, melaporkan, serta menganalisis segala unsur biaya, baik merupakan biaya langsung ataupun tidak langsung, yang berkaitan pada proses produksi dan pemasaran barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perusahaan. Tujuan, akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok. Pertama, penentuan cost produk, kedua, pengendalian biaya, yang terakhir, pengambilan keputusan khusus.
Untuk memenuhi tujuan penentuan kos produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Pengendalian biaya harus harus didahului dengan penentuan biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Jika biaya yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya bertugas untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya tersebut. Akuntansi biaya kemudian melakukan analisis terhadap penyimpangan biaya sesungguhnya dengan biaya yang seharusnya dan menyajikan informasi mengenai penyebab terjadinya selisih tersebut. Biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut di atas. Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. Yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Contoh, perusahaan mencetak buku berjudul akuntansi biaya. Untuk itu, perusahaan memakai 1.000 rim kertas HVS 80 gram dengan harga 2.000 per rim. Sehingga total harga kertas yang dipakai untuk mencetak buku tersebut adalah 2 juta. Dari contoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa biaya untuk membuat buku berjudul akuntansi biaya berjumlah 2 juta. Karena kertas rem yang dipakai dalam pencetakan buku tersebut merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Kertas tersebut merupakan benda atau sumber ekonomi. Karena memiliki unsur langka, untuk mendapatkan kertas tersebut, perusahaan membutuhkan pengorbanan uang. Pengorbanan tersebut diukur dalam satuan uang. Jumlah kertas yang dikorbankan untuk membuat buku tersebut adalah 1.000 rim. Karena harganya per rim 2.000, maka biaya pembuatan buku tersebut adalah 2.000 dikali 1.000 sama dengan 2 juta. Agar pengorbanan sumber ekonomi untuk tujuan tertentu dapat digunakan, maka ukuran yang dipakai untuk menilai pengorbanan tersebut harus sama. Satu-satunya ukuran yang dapat digunakan untuk menyamakan ukuran pengorbanan sumber ekonomi adalah satuan uang. Pengorbanan sumber ekonomi telah terjadi. Pengorbanan sumber ekonomi tersebut bertujuan yaitu untuk mencetak buku akuntansi biaya. Untuk not tambahan, jika pengorbanan sumber ekonomi tersebut tidak menghasilkan manfaat, maka pengorbanan tersebut merupakan rugi. Jika seorang pengusaha telah mengeluarkan biaya tetapi pengorbanannya tidak mendapatkan pendapatan atau revenue, maka pengorbanan ini disebut rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sultan Zain. Mengapa informasi biaya diperlukan? Untuk mengukur pengorbanan, nilai masukan tersebut guna menghasilkan informasi bagi manajemen yang salah satu manfaatnya adalah untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil usaha tersebut dan untuk merancang alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran. Tanpa informasi biaya, manajemen tidak memiliki ukuran apakah masukan yang dikorbankan memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah daripada nilai keluarnya, sehingga tidak memiliki informasi apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau rugi. Cara penggolongan biaya. Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Karena dalam akuntansi biaya dikenal dengan konsep difference cost for different purposes. Biaya digolongkan menurut satu objek pengeluaran. Nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka semua pengeluaran akan berhubungan dengan bahan bakar, disebut biaya bahan bakar. 2. Fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dikelompokkan menjadi 3, yakni yang pertama biaya produksi, biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Contohnya, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian biaya tenaga kerja langsung, biaya produksi. Yang kedua, biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya, biaya iklan,
sama biaya promosi. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum merupakan biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan, bagian keuangan, akuntansi, perso personali personali ya personalia dan bagian hubungan masyarakat. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayai. Jika suatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya langsung departemen adalah semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Contohnya adalah biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen pemeliharaan merupakan biaya langsung departemen bagi departemen pemelihara. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh suatu yang dibiayai. Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. Gaji mandor yang mengawasi pembuatan produk A, B, dan C merupakan biaya yang tidak langsung bagi produk A, B, maupun C. Karena gaji mandor tersebut terjadi bukan hanya karena perusahaan memproduksi salah satu produk tersebut, melainkan karena memproduksi ketiga jenis produk tersebut. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya, biaya yang terjadi di pembangkit tenaga listrik ini dinikmati oleh departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan maupun untuk menggerakkan mesin. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Satu, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Yang ketiga, biaya semi fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Yang keempat, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh, biaya tetap adalah gaji direktur produksi. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Manfaatnya. Yang pertama, pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal ini dapat pada saat terjadi dibebankan sebagai kos aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi. Contoh pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, karena pengeluaran untuk keperluan tersebut biasanya melibatkan jumlah yang besar dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Maka pada saat pengeluaran tersebut dilakukan, pengorbanan tersebut dilakukan sebagai pengeluaran modal. Yang kedua, pengeluaran pendapatan. Biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contoh,
Pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan dan biaya tenaga kerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metode penentuan biaya produksi. Yang pertama itu ada full costing, merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian, kos produksi menurut full costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini. Oke, bisa kita lihat dari gambar 1.3, kos produksi dan kos produk dengan pendekatan full costing. Prime cost itu adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja. Biaya konversi itu biaya overhead pabrik tetap ditambah biaya overhead pabrik variabel. Ini semua ditambah sama dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi ditambah biaya komersial yang terdiri dari biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran sama dengan total harga pokok produk. Selanjutnya, ada variable costing, merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dengan demikian, kos produksi menurut metode variable costing terdiri dari unsur biaya produk berikut ini. Di sini ada biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja, ditambah biaya overhead pabrik variabel, ditambah biaya overhead pabrik tetap, sama dengan harga pokok produk variabel, ditambah biaya administrasi dan umum variabel, ditambah biaya pemasaran variabel, ditambah biaya overhead pabrik tetap, ditambah biaya administrasi dan umum tetap, ditambah biaya pemasaran sama dengan total harga pokok produk. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal. Yang soal pertama akan dibacakan oleh Sultan Zain. Silakan Sultan Zain beserta jawabannya. Contoh soal. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Suatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan suatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayai. Jika suatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Harga produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh suatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk tersebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal kedua, hitung-hitungan. Saya akan bacakan soalnya dulu. Yang soal kedua, PT Manggala produsen sofa bed berbahan busa untuk setiap unit sofa bed yang diproduksi membutuhkan bahan baku langsung sebesar 500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 200.000, dan overhead pabrik sebesar 100.000. Sedangkan biaya overhead tetap 300.000. Pertanyaan yang pertama, yang A, identifikasikan total biaya manufaktur per unit. Yang B, identifikasikan biaya utama tiap unit. Yang C, identifikasikan biaya konversi tiap unit. Yang D, berapa total biaya manufaktur dalam 1 bulan jika berproduksi sebanyak 100 unit. Ini jawabannya yang A. Identifikasikan total biaya manufaktur per unit. Total biaya manufaktur per unit itu rumusnya total bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung atau overhead pabrik variabel ditambah overhead tetap. Sebesar 500.000 ditambah 200.000 ditambah 100.000 ditambah 300.000 sama dengan 1.100.000 per unit. Yang kedua, soal identifikasikan biaya utama tiap unit. Biaya utama atau prime cost per unit rumusnya adalah bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. 500.000 ditambah 200.000 sama dengan 700.000 per unit. Yang C,
Identifikasikan biaya konversi tiap unit. Biaya konversi atau conversion cost itu rumusnya tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik atau variabel ditambah tetap sama dengan 200.000 ditambah 100.000 ditambah 300.000 sama dengan 600.000. Yang D, berapa total biaya manufaktur dalam 1 bulan jika berproduksi sebanyak 100 unit? Total biaya manufaktur untuk 100 unit. Total biaya sama dengan biaya manufaktur per unit dikali jumlah unit. Kan biaya manufaktur per unit yang di A itu 1.100.000. Yang ditanya 100 unit berarti dikali 100. Jadi jawabannya adalah 110 juta. Ini daftar pustaka dari buku Mulyadi 2012 Akuntansi di Jakarta, Unit Penerbitan Percetakan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.